Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran informatika. Nah, pelajaran kali ini ada di kelas 8 ya, di SSMP ataupun di MTS. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa mudah kita pahami dan juga bisa dengan mudah kita cerna. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konektivitas internet, yaitu bagaimana cara kita terkoneksi dengan internet. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama ialah dengan jaringan nirkabel LAN. Nah, LAN nirkabel atau biasa disebut dengan wireless LAN merupakan suatu jaringan area lokal nirkabel. Nirkabel itu artinya tidak pakai kabel ya, tidak menggunakan kabel, yang menggunakan gelombang radio. Itu yang digunakan sebagai media transmisinya ya. Transmisi itu untuk menyambungkannya, untuk bertukar data dan lain-lainnya, untuk mengaksesnya, dan yang digunakan untuk memberikan sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Nah, LAN ini sekali lagi ini terbatas ya, biasanya digunakan di kantor, di sekolah ya, di perumahan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita suka lihat ya di handphone kita ketika mau wifi gitu ya, itu kita bisa lihat ya ada beberapa inian ya, hotspot yang ada di sana. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya tentang LAN nirkabel atau wireless LAN, dimana di sini ada access point wireless router itu ya, yang bisa memberikan sinyal kepada laptop ya, komputer maupun juga handphone kita. Lalu di sini juga wireless router itu juga dia terhubung dengan kabel ya, dengan printer, dengan juga PC servernya. Jadi dia harus terhubung juga ya dengan PC server. Lalu dari PC server itu dia terhubung ya dengan menggunakan kabel dengan wired router ya, dia terhubung sama router. Nah, terus setelah terhubung dia dengan router, nah router ini terhubung dengan menggunakan modem. Jadi internet ini menggunakan modem ya. Nah, lalu modem ini terhubung ke internet. Nah, biasanya di modem ini ya dia menggunakan kabel telepon, misalkan yang IndiHome gitu ya, biasanya harus terpasang tuh kabel telepon, dipasang di modemnya. Nah, kurang lebih kerjanya seperti itu. Jadi bagaimana internet bekerja dengan menggunakan jaringan nirkabel tanpa kabel yang kita nikmati dengan menggunakan wifi. Nah, maka kurang lebih seperti itu. Jadi dari internetnya itu dari jaringan telepon, misalkan menggunakan IndiHome dan lain-lainnya, yaitu dari kabel telepon, lalu dia terhubung dengan menggunakan modem. Lalu dari modem ya, ini dari modem disambungkan ke router. Dari router itu disambungkan ke komputer servernya. Lalu dari komputer server ini ya dihubungkan ke wireless router. Nah, wireless router inilah yang akan menghubungkan, memberikan wifi ya, sehingga beberapa komputer atau laptop ataupun juga handphone bisa terhubung ke internet dengan menggunakan wifi. Itu tentang jaringan nirkabel atau LAN. Selanjutnya ya, dari jaringan nirkabel tersebut dia memiliki keunggulan dan juga pastinya kekurangan. Nah, berikut adalah keunggulan jaringan nirkabel. Yang pertama ialah
pengguna dapat bergerak bebas membawa perangkatnya. Jadi nggak ribet-ribet nyangkut dengan kabel ya, jadi dia mau dibawa kemana, geser kemana gitu ya. Jadi dia lebih mudah, tidak harus memutuskan kabel, menyambungkan kabel seperti itu. Yang kedua, pengguna dapat berbagi data dengan perangkat lain ya, jadi dia bisa membagi data dengan perangkat yang lain, dengan misalkan antara satu HP ke handphone yang lain gitu ya, ke teman kalian, itu kalian bisa berbagi data juga dengan menggunakan wireless LAN ini. Yang ketiga ialah mempermudah menambahkan perangkat ekstra ke jaringan. Jadi karena tidak membutuhkan kabel, ini bisa dihubungkan ke perangkat-perangkat yang lain, perangkat ekstra ya. Jadi semakin banyak perangkat-perangkat yang bisa terhubung dengan jaringan tersebut. Yang keempat ialah dia menjadi lebih nyaman digunakan ya, tidak terbelit-belit dengan kabel. Yang kelima, dapat diakses oleh banyak pengguna. Kalau kabel kan harus disambung-sambungkan ya dengan kabel, dan biasanya kabelnya juga jumlahnya terbatas. Maka kalau wireless ya, wifi ini bisa digunakan oleh banyak pengguna untuk mengaksesnya. Lalu yang terakhir ialah lebih mudah mengalihkan informasi ke media sosial. Jadi kalau kita pengen memposting sesuatu di media sosial juga, ini internetnya juga bisa, LAN wireless ini bisa digunakan. Itu adalah keunggulan dari jaringan nirkabel tanpa menggunakan kabel. Berikutnya ialah kekurangan dari jaringan nirkabel. Tadi ada kelebihan, keunggulan, maka berikutnya ada kekurangan. Setiap apapun pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kekurangan dari jaringan nirkabel ini tanpa menggunakan kabel ini, yang pertama ialah kecepatan transfer datanya lebih lambat jika dibandingkan dengan yang menggunakan kabel. Jadi kalau yang menggunakan kabel, transfer datanya itu lebih cepat ya. Lalu yang kedua, kecepatan koneksinya juga lebih lambat. Jadi kalau mau terhubungnya juga kadang-kadang agak lebih lambat dia, karena menggunakan wifi ya, pakai sinyal radio. Yang ketiga, koneksinya dapat terhalang oleh barang-barang rumah dan juga dinding ya. Jadi karena menggunakan sinyal radio gitu ya, kadang-kadang pengaruh tuh ya terhadap benda-benda yang ada di rumah maupun dinding, itu bisa menjadi penghalang koneksinya. Yang keempat ya, instalasi dan juga pengembangannya juga harganya cukup mahal ya pada wireless LAN ini. Yang kelima, perangkat keras jaringan harganya juga mahal ya. Dan yang keenam, sinyalnya juga bergantung kepada kondisi cuaca ya. Kalau cuacanya sedang hujan gitu ya, biasanya koneksinya kurang baik. Yang ketujuh, biasanya juga kurang aman karena bandwidthnya dapat dicuri oleh orang lain ya, karena hari ini banyak orang ya sudah bisa mencuri-curi data gitu ya. Kadang-kadang walaupun sudah diberikan sandi, dia bisa lolos. Dan yang terakhir, biasanya informasinya juga kurang aman dan mudah dibajak oleh orang lain. Oleh karena itu kita harus paham betul tentang menggunakan wireless ini, wifi ya. Jangan sampai kita hanya menggunakannya saja tapi tidak tahu karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya kita masuk tentang konektivitas data. Nah, dengan menggunakan jaringan tanpa kabel ya, koneksinya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ialah dengan menggunakan Bluetooth ya, biasanya istilahnya dengan WPAN ya, itu dengan menggunakan Bluetooth ya. Lalu yang kedua yaitu dengan 2G atau GSM ya, jaringan 2G, dan juga ada jaringan 3G ya. Selanjutnya juga ada jaringan 4G, bahkan juga yang terbaru ada 5G ya. Dan yang terakhir dengan wireless fidelity atau Wi-Fi. Itu adalah konektivitas data menggunakan nirkabel.
Selanjutnya konektivitas internet yang kedua yaitu menggunakan jaringan kabel. Jika pertama tadi tidak menggunakan jaringan kabel, berikut dengan menggunakan jaringan kabel. Nah, kabel yang biasa digunakan ialah kabel UTP sebagai kabel penghubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Ya sama ya pada LAN juga ya. LAN itu lokal area network. Jadi areanya tidak begitu terlalu luas biasanya. Cuman hanya digunakan untuk perumahan, perkantoran, sekolah dan lain-lain. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, yaitu di sini ada switchnya, switch LAN-nya itu menghubungkan ya, dihubungkan dengan kabel ke servernya dan juga ke komputer-komputer yang lainnya atau disebutnya klien ya. Itu gambarannya. Lalu apa sih keuntungan dari menggunakan jaringan kabel? Keuntungan dari menggunakan jaringan kabel biasanya ini kabelnya tidak begitu terlalu mahal ya, harganya lebih murah, dan juga dalam menyampaikan mengirim data itu lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan kabel. Nah, itu salah satu kelebihan menggunakan kabel. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kabel ya. Untuk menghubungkan ke internet ada beberapa jenis kabel. Kabel yang pertama ialah kabel koaksial yang terdiri dari konduktor tembaga, ini bagian paling dalamnya ya. Lalu dilapisi oleh pembungkus dengan kawat ground dan juga paling luar lapisan paling luar. Nah, biasanya kawat koaksial ini digunakan untuk ya antena televisi dan juga transmisi telepon. Selanjutnya jenis kabel yang kedua yaitu kabel jenis twisted pair. Nah, ini merupakan kabel yang populer digunakan dalam jaringan komputer. Ya, dia terdiri dari kabel 8 warna. Ya, itu biasanya di sini ada dua jenisnya. Yang pertama kabel UTP dan juga yang kedua kabel STP. Yaitu kabel UTP umumnya digunakan di sekolah, di rumah gitu karena harganya lebih murah. Nah, kalau kabel STP ini harganya lebih mahal biasanya di perusahaan karena setiap kabelnya dibungkus dilindungi oleh shield. Nah, seperti itu untuk jenis yang kedua. Jenis kabel yang ketiga yang terakhir ialah kabel fiber optik. Ya, dia terbuat dari gelas optik ya. Di tengah-tengah kabel terdapat filamen gelas yang disebut dengan core. Nah, informasi ditransmisikan ya menggunakan gelombang cahaya dengan cara mengkonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Ini kabel optik ini, fiber optik ini yang digunakan ya buat menghubungkan ya seluruh jaringan internet, saking cepatnya menyampaikan data. Berikutnya ialah fungsi dari kabel UTP ya, karena kabel UTP itu memiliki 8 warna ya, ini masing-masing warna berbeda-beda fungsinya. Yang pertama orange sebagai media penghantar paket data, putih orange media penghantar paket data, hijau media penghantar paket data, putih hijau media penghantar paket data, biru media penghantar paket suara, putih biru media penghantar paket suara, coklat media penghantar tegangan DC, dan yang terakhir putih coklat media penghantar tegangan DC pula. Untuk memahami pemahaman kalian tentang konektivitas internet, berikut kakak berikan soal latihan. Silahkan dikerjakan ya. Demikian yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.